lagi bersama saya di acara Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini saya berada di sebuah punden. Dan tentunya setiap punden dimanapun, di desa manapun, selalu memiliki cerita. Dan ceritanya kadang-kadang memiliki rangkaian dari satu punden ke punden yang lain. Tetapi walaupun rangkaian, masih saja sebuah punden memiliki satu cerita yang berbeda. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Sinten, Pak? Pak Supartianto. Pak Supartianto. Pak Supartianto ini sepertinya banyak tahu tentang punden ini, apalagi memang beliau adalah garis keturunan dari Buyut Rugina. buyutnya. Buyutnya siapa, Pak? Mbah Rugina. Karanana itu Mbah Rugina. Jadi punden ini punden yang pertama mungkin Bedah Kerawang atau ya? Bedah Kerawang, petilasan, tempatnya istirahat, makan, minum gitu aja. Siapa itu? Mbah Mertani, Mas Joko Bundu. Mbah Mertani Sama Mas Joko Bundu itu anaknya. Akhirnya lokasinya di sini. Di sini tempatnya istirahat, Tempatnya istirahat. petilasan gitu Nah, aja. beliau sebetulnya kalau ini menjadikan sebuah istirahat, beliau sebenarnya datang dari mana, Pak? Mbah Mertani itu asalnya ya grupnya Mbah Batu gitu ya. Cuma dinamakan Mbah Mertani, tidak ada yang tahu makamnya di mana, belum ada yang menemukan. Cuma cerita-cerita sumber Gondo itu yang Bedah Kerawang itu Mbah Mertani Mas Joko Bundu. Diperkirakan di sini. Sini. Atau memang sudah ada tanda pohon beringin ini, atau pohon beringin ini sudah memang sejak dulu atau baru? Tidak, maksudnya itu masalah pohon beringin itu yang menanam itu bukan ringinnya tapi bebes dulu tuh. Yai Tamin termasuk Yai Sarpangi, bapaknya Pak Soekarno. Bukan Soekarno presiden ini, Pak Soekarno sini ya. Lah, Mbah Tamin meninggal, dilanjutkan ada orang dari Kalimeri yang namanya Yai Gartam ya. Yai Gartam itu orang yang punya kapruh. Istilahnya orang Jawa duweni ngelmu. Orang mana itu? Ya, orang dari Kalimeri Bulawang. Bulawang. Iya, kakaknya Mbah Lasmina. Mbah Lasmina itu adalah suami dari itu suaminya Mbah Tabri. Mbah Tabri itu anaknya Yai Mido yang punya tanah ini. Yai Mido punya anaknya Tabri. Tabri punya anak namanya Surojo. Tapi tanahnya tetap Majeki, Pak. Oh, tetap Majeki. Katanya tanyanya Pak Mido tadi. Pak Mido mungkin sudah dihibah mungkin ya. Mungkin begitu. Sudah dihibahkan. Ya, mungkin ada sejarahnya di situ. Apa itu? Kalau sudah itu hibah kan berhenti termasuk tanah-tanah wakaf. Berhenti, umpama itu. Mungkin begitu. Nah, setelah Itamin wafat, ganti Gartam. Gartam itu istilahnya kalau dulu mejang sama kakak saya itu Pak Sulian Bayan yang jadi sini itu kakak saya. Mejang kapruwe ilmu itu ya. Lantas si Gartam meninggal ganti lagi. Namanya Yai Juri, asli orang sini turunnya Mbah Saidah. Mbah Saidah ya penting di sumber Gondo ini dulu. Zaman sebelum Republik, termasuk zaman Belanda. Setelah itu Yai Saidah punya keluarga dari Juri, jadi Juri kunci pegang di sini. Juri wafat, ganti Pak Paimun, bapaknya Pak Samadi. Pak Samadi wafat, ganti lagi, yaitu Pak Paidi. Pak Paidi meninggal, Pak Ramelan. Oh, Pak Ramelan dulu, baru Pak Paidi. Pak Paidi. Terus Pak Ramelan wafat, Pak Paidi wafat. Juru kunci gotong royong kakak saya sendiri Pak Bayan itu. Juru kunci gotong royong tidak mau dipenyat di sini. Sampai sekarang. Pak Bayan meninggal kakak saya. Oh. Sekarang siapa juru kuncinya saya tidak tahu. Oh. Itulah. Sampai begitu, Pak ya? Iya, juru kuncinya katakan seperti Pak Suntari terang-terangan. Kalau masalah pasti mungkin tidak tahu ya. Orang itu turunnya Yai Garyek. Yai Garyek punya anak yang namanya
siapa itu Yai Wiro. Yai Wiro menikah dengan Mbok Las, punya anak jenis Lasimin. Lasimin dengan apa ini punya anak apa? Tasbiah sama Wakri. Jadi yang jadi megang ini sekarang Pak Suntari turunnya itu Mbok Pak Didogi Rembuk ya. Dari desa Rembuk. Ya. Ya, ini kurang paham. Sebuah kearifan lokal yang kadang-kadang memang banyak sekali tokoh-tokoh di desa yang hafal betul bagaimana cerita sejarahnya, turun-turunannya, dan itu tercatat Pak. Tercatat tokoh hafal. Cuma dari memori kata-kata sekarang itu. Inilah saya yang dibilangi sama bapak saya dari mbah saya itu. Kelebihan daripada masyarakat di pedesaan dengan kearifan lokalnya, artinya ketika berbicara kearifan lokal maka tokoh-tokoh di desa itu selalu melestarikan apa-apa yang ditinggalkan oleh para leluhur, melestarikan juga merawat juga menceritakan seperti apa yang diceritakan barusan ini. Kalau misalnya turunan-turunan itu sampai terjadinya apa ini penjenengannya tempat peristirahatan ya? Iya. Tempat peristirahatan. Apa kaitannya dengan ada keterkaitannya dengan desa Sumbergondo? Mungkin nama atau apa? Gini, yang dikatakan Sumbergondo itu gini Pak ya. Umpama saya itu buka bedak Kerawang tetel gampangannya ya. Di perbatasan Punten antara Sumbergondo. Ini rumahnya Pak Pik, saya tetel di sini. Tanya, Bapak siapa namanya? Umpamanya ya. Oh iya Pak siapa? Supardianto. Tetel di sini Pak. Iya. Lalu saya ada orang lagi datang. Ya wis Pak, aku tak tetel di Geneng. Ya, umpamanya. Di Geneng itu bisa ditanami padi. Dulu tuh yang namanya padi itu kalau disebut-sebut namanya itu Sri Cantel sama Sri Sedono sama Sri Cantel. Kalau Sri Sedono itu pari, kalau Sri Jagung ini namanya Sri Kuncung ya. Nah, penjelmaan dari Dewi Sri itu bisa menanam kalau ada airnya dari atas di jalan itu ditalang, namanya Geneng Talang. Jadi wah, ini menarik sekali. Tetapi kita henti sejenak, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pranata Budaya. Ya, saya masih menemani Anda di Pranata Budaya dan saya juga masih dengan Bapak Pradianto. Pradianto, dan ceritanya memang luar biasa sekali tentang peristirahatan di sini. Mbah Mertani sama Joko Bundu. Begitu kuatnya ingatan dari Bapak Pradianto sehingga cerita-cerita yang mestinya sudah terkubur lama masih bisa tersimpan dengan indah. Tetapi alangkah baiknya pemirsa jika apa yang diceritakan oleh Bapak Pradianto ini layaknya dibukukan, dicatat dalam sebuah dokumentasi desa barangkali begitu. Apakah ini masih ada Pak dokumentasi seperti itu atau masih penjenengan cerita? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dulu itu gini ya, Pak Mudin Suparlan ini menjadi Mudin itu 20 tahun yang mendapat SK 17 tahun. Nah, itu menemukan surat istilah tulisan itu gedrik DJ Jo TJ Jo. Jangan lama lah. Iya, cuma ceritanya gitu. Dari Sumbergondo itu ceritanya begitu tadi. Ya, kita lanjutkan Geneng tadi Pak. Sumbergondo Geneng ya. Terus ini piano. Ya, setelah di Geneng itu berhenti di perbatasan ada lagi Duku Segandon. Gandon ya, Tegal Sari. Gandon ini. Ya, Tegal Sari. Itu datang seorang yang namanya Mbah Singodrono. Singodrono itu di sana sampai menjadi sesepuh juga jadi petinggi zaman Belanda. Lah, sampai sekarang itu sudah turun-turun Singodrono sampai dari Mangundono, Setrodono, Dono Suto sampai turun ke anak putunya di sana itu. Sampai sekarang itu.
Nah, yang ketiga ada lagi dukuh yang namanya Sengonan. Sebelah ini. Ya, sebenarnya Sengonan bukan sengon banyak pohon sengon. Ya, tidak ada kali dari sini Pak dulu itu. Kali nyama sungai ini ya dari sini. Tidak ada sumber. Sungainya sudah ada. Tidak ada. Sekarang kalau yang dikatakan siapa itu Ronggo Warsito, Kali Ilang Kedung, Pasar Girang Kumlandang itu sudah muncul sekarang itu. Karena dulu bungkus-bungkus dari orang belanja itu daun. Kalau sekarang kan kresek, plastik. Sekarang pamong-pamong sekarang tidak memperhatikan jalannya kali. Kalau dulu dikatakan kaur perekonomian, ini mengatur jalannya bagaimana ekonomi pertanian itu kan gitu. Tapi selama jadi Kota Batu sudah berubah gitu, ya aturannya sudah tidak sama. Wowo Pak Wulu, kalau dulu kan Pak Wulu Wowo kaur perekonomian tahun berapa itu sudah hampir sudah lama. Joko Tirto termasuk yang ngatur air. Joko Boyo termasuk Pak Petengan Tengah bagian keamanan. Sudah berubah jadi kota ini tidak menentu, berpengaruh ya, dari perubahan lingkungan zaman juga, ya. Termasuk sekarang itu Kaur apa itu Pak Kuwowo itu menjabat Kaur Perencanaan. Kalau Pak Mudin dulu Kesra, sekarang kasih pelayanan. Berubah ya. Punden ini Pak, ini kan termasuk Punden. Pak, sebetulnya Punden itu apa ya? Punden itu kalau pepunden itu orang tua kita. Kalau punden ini termasuk peninggalan dari namanya, kalau dulu katakan Dahyang itu orang yang paling tua. Dahyang. Yang paling tua. Iya. Nah, dikatakan Dahyang orang yang merti seluk beluk asal mula sumber kondo itu yang Martani itu. Sama Joko Bundu, karena di sini tuh kalau dikatakan sumber gondo Mbah Mertani Joko Bundu itu cuma Mbah Mertani itu perempuan, ya. Joko Bundu itu laki-laki, jadi janda. Ya, menurut saya sampai sekarang di sini tuh kalau Joko Bundu sukanya makan tidur. Kalau orang di sini jaganya itu ya sama kelangkaan adik sama opo. Rabi kayak aras-arasen Pak. Itu sudah wis tetenger wis kayak tetenger. Janda di sini banyak, mulai dari RT 1 berapa orang itu banyak Pak. Janda itu Pak. Jadi si ono apa itu namanya turun temurun termasuk itu loh naluri ataupun sabdo gampangan lah. Kalau Rasulullah itu sabda. Kalau Mbah Mertani apa pengucap mungkin gitu lah. Mungkin sudah dulu ada ucap popo gitu ya. Pak, ini kalau Punden ini sekarang ada ini ada arkeologi ini ya. Ini termasuk peninggalan di Punden ini atau dari luar desa sini atau dari enggak, ini peninggalan ada dua macam. Yang satu itu di Reco Banteng. Dulu ada bantengnya, ada lumpangnya, ada alunnya. Cuma bantengnya dicuri orang. Itu di desa Sumber Kono sini kan dua ini. Tuh, itu banteng yang dulu. Nah, yang di sini tuh betul-betul peninggalan dari purbakala. Cuma kalau arca ini buatan dari Mbah Boyut. Mbah Boyut itu adalah Cina, tabib. Rumahnya di Busri, Purwo. Termasuk di Bumami sana itu ada gua untuk petapaan. Jadi seorang tabib punya, karena apa agamanya Hindu. Ini arca buatan. Ya. Dari tabib yang ada di Sumber Kondo. Dibawa orang tua-tua ke sini untuk genap-genapan lah itu istilahnya. Kalau ini asli peninggalan purbakala. Kalau ini dulu di gua itu ya? Iya, gua. Kalau tabib itu sepengetahuan penjenengan ada nggak kaitannya dengan Sumber Kondo dan Punden ini? Tidak ada. Cuma itu orang tabib membuat ya sebenarnya menyembuhkan orang-orang gitu ya. Nah, terus orangnya kan asli Hindu, Cina itu. Dipercaya orang sini orang yang ngerti itu aja. Jadi itu ada Buddha. Buddha itu
Buddha nggak salah itu. Buddha, ya? Buddha kok. Ingat saya itu Buddha. Kayaknya Buddha. Buddha punya patung itu. Sekarang yang punya rumah itu adalah Bu Sri Purwo sama Pak Jayus. Masih ada rumah lawas. Semua itu tanah. Untuk masyarakat desa mana ini? Sumbergondo. Sumbergondo. Dalam hal ritual-ritual desanya, itu ini menjadi pusat ritualnya atau bagaimana? Cuma ini jangan kita pesan sama anak cucu, termasuk adik-adik saya, meninggalkan naluri budaya. Ya, mau tidak mau harus percaya kalau Sumbergondo ada yang bedah kerawang, ada yang tetel, ono sing babat. Ada yang tetel, ada yang babat. Nanti Pak, Buka kita Sumbergondo. jaga di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ya. Pranata Budaya. Ya, saya masih tetap di Pranata Budaya di Punden Mbah Mertani. Martani. Nah, ada cerita menarik lagi. Memang dalam sebuah punden, dalam sebuah desa, kearifan lokal yang selalu terjaga, ada tokoh-tokoh di dalam desa itu pasti memiliki memori yang kuat tentang desanya, dan itu perlu dipertahankan seperti yang dimiliki oleh Bapak Ardianto. Ardianto. Nah, kembali tadi itu Pak, sebetulnya di desa namanya Punden itu ada yang tetel, apa tetel Pak? Tetel buka, Tetel, buka, bedah, bedah kerawang. bedah yang mana kerawang. itu. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ya, sekarang dikatakan Ambar Warso, enggak. Ulang tahun utawa selamat desa bersih desa. Itu didapatkan cerita dari Buyut Jaya Rupinah dulu yang jadi petinggi di sini sampai menjadi kearisan. Karena apa diselamati itu? Bukan karena nyalek bedah kerang itu tidak dihitung dari situ. Cuma sesudah itu ada petinggi sesudah Republik bisa membayar upeti ataupun gelondong pangarang-arang yang gampangannya pajak kalau sekarang ya. Dihitung dari situ bisa membayar saking karena bangga sudah bisa membayar setor upeti atau pajak, itu diselamati yang dinamakan bersih desa. Sebelum bersih desa ada cerita untuk ruah ngaturi, maksudnya ngaturi masyarakat semua untuk berkumpul berdoa bersama-sama mendoakan yang mewarisi mbah-mbah kita dulu, ahlina wa ahlikum ya, ahli kulo, ahli yang Sumbergondo itu yang mewarisi desa Sumbergondo ini didoain. Itu ritualnya gitu. Jadi yang betul-betul orang Sumbergondo yang sudah mewarisi Sumbergondo Romo Sondarbeni ini didoain semua. Itu termasuk salah satu Ritual. uri-uri tadi, Ya. uri-uri budaya tadi. Ya, sudah budaya. Setelah itu paginya baru selamatan desa atau bersih desa Ambar Warso. Karena sangat bangga sudah bisa membayar upeti ataupun membayar pajak, dinamakan bersih wis gak duwe resiko. Karena dulu tuh kakek-kakek saya kerjanya cuma tetel, tandurannya jagung, cetulu, golek klocrone kangelan. So bayar pajak kan bangga Pak. Sudah Republik itu. Jadi istilah tetel, bedah Jadi resmilah jadi tanah desa. itu kalau sampai mungkin juga mendapatkan cerita di desa Sumbergondo ini, di bedah kerawangnya Mbah Martani ini, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Mbah Martani ini? Pertama datang sini, selain istirahat itu. Ya namanya tanah Jawa itu gawat mang liwat-liwat Pak ya. Is jalmo moro jalmo mari, mati satu moro satu mati. Seperti saya berikan contoh di Magelang ya, di Gunung Tidar kan tidak semua orang tuh gampang bedah kerawang kalau orang enggak punya kawruh, enggak nduweni ilmu ya. Tak berani, tidak sembarang. Itulah karena namanya bangsa halus itu lebih menguasai manusia ya, panjang maksudnya itu usianya kan panjang, tidak bisa mati seperti bangsa-bangsa yang jin lembut-lembut itu. Nah, setelah itu
kalau anda orang punya kawruh betul-betul itu yang mengarahkan orang yang betul-betul basiroh, punya mata hati, orang yang paling dekat sama Allah kan tidak berani bedah kerawang itu. Jadi artinya Mbak Martani ini memang Orang punya kawruh. orang punya kawruh. Ya, bro. Kira-kira Tidak semua orang bisa dilihatkan. kalau menurut penjenengan, kira-kira kenapa Mbak Martani milih di sini? Padahal ada rangkaian-rangkaian dengan Lainnya. di lainnya seperti Batu. Mungkin gini, ceritanya apa Mbah Martani itu nama siapa tidak ada yang tahu. Karena di waktu itu berarti maneh panjang. Semua itu kan laskarnya di Diponegoro, dioyak-oyak oleh Belanda. Di Diponegoro mau menyerahkan dibuang, tapi anak buahnya termasuk laskar itu kan jangan sampai dibunuh. Ada yang ke Selatri dinamakan Solati, itu ya namanya Selatri itu. Ya mencar-mencar, ada yang di Gunung Kawi, itu semua kan laskar di Diponegoro untuk menyelamatkan diri dari Belanda itu. Mungkin gitu. Akhirnya berpencar-pencar, seluruh wilayah. ambil nama sendiri-sendiri. Nggak, nama yang terkenal di Belanda itu tidak mungkin. Itu aja cuma ceritanya bahasa itu gitu. Selain Mbak Martani memiliki petilasan ini di Desa Sumbergondo, kira-kira Mbak Martani selain Saya di sini kok tidak ada saya. Tidak ada. Jadi artinya yang dengan kata Pusoko gitu ya. Tidak ada. Ada tempat budaya juga tidak Tidak ada. ada. Tidak ada. Nah, cuma tinggal nama aja. Namanya Mbah Martani Mas Joko dulu, ceritanya gitu. Jadi kalau sama desa ini dulu ya siap lesung. Sesudah di Bersih Desa diselamatkan, disambar. Mbah Martani Mas Joko Bundu. Gampangannya ngoten ya. Joko Prawan Dudo Randane. Monggo sami nuwun dumateng Kang Moho Agung tansah gancang anggenipun paringan jodoh saking ngarsa panjenengan ingkang saleh lan salehah. Tentu mawon. Alhamdulillah dulu sama mbah saya itu begitu. Insya Allah kalau dulu itu dijejer Joko-Joko tuh kayak perawan-perawan. Tapi sekarang kan menusuk hati. Jadi saya tidak berani. Saya mendoakan gitu aja. Nuwun dumateng Gusti Allah, tapi kalau sahabatipun Gusti Rasulullah. Mugi-mugi Joko Prawan Dudo Randhanipun sampun ngantos dipun rangkul Mbah Martani. Ya. Prawane sampun ngantos dipun kekep panjenengan julaken piyambak-piyambak. Monggo sami nuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Pinaringan jodoh ingkang saksaenipun ingkang kakung dipun paringi jodoh ingkang putri ingkang soleh, solehah, ingkang kakung dipun paringi jodoh ingkang solehah, ingkang putri dipun paringi jodoh ingkang soleh. Berarti jenengan di Desa Sumbergondo ini khususnya di Bunden ini termasuk sering mimpin doa. Ya, saya di situ di Reco Banteng. Kalau di sini saya tidak pernah ada sudah ditunjuk, saya lebih baik pinggirlah gampangan. Gitu aja. Jadi orang di desa Asli sini ya. Sudah mengenal lah, Kenal, tanpa harus buka. makan, Iya. tapi sudah tahu. Tahu. Ya itulah memang merupakan satu kearifan lokal, Iya. kearifan budaya di sebuah desa. Memang orang sudah mengenal siapa sebenarnya dia. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Hardianto tentang keberadaan Bunden Mbah Martani di Desa Sumbergondo, dan mudah-mudahan di episode mendatang saya bisa bertemu Anda kembali di acara Pranata Budaya dengan topik